Lidah kita adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya. Ibarat pedang yang bermata dua. Ia mampu membunuh musuhnya, namun suatu ketika juga dapat mencelakakan kita. Jikalau kalimat itu belum keluar dari mulut kita, maka itu menjadi hak kita untuk menahannya. Tetapi ketika kalimat itu sudah keluar dari mulut kita, maka kalimat itu akan menjadi beban bagi kita dan kembali kepada kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Betapa banyak permusuhan antar kelompok dan lain sebagainya terjadi karena adanya orang-orang oknum yang tidak menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Jikalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman atau percaya kepada hari akhir, falyakul khair, maka hendaklah kita selalu mengucapkan yang baik-baik saja, aw liyasmut, atau sebaiknya kita diam. Banyak dosa-dosa besar yang disebabkan oleh lisan. Ghibah misalnya, menceritakan kejelekan saudara-saudara kita, sama halnya kita memakan bangkai saudara kita tersebut. Jikalau yang kita ceritakan itu adalah kebenaran, itulah sesungguhnya yang dia katakan ghibah. Jikalau yang kita katakan itu adalah kesalahan atau tidak benar, maka itu dikatakan fitnah. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat, bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Kalau orang yang hanya sekedar mengerjakan salat, datang, sholat, pulang, selesai. Menjadikan sholat itu hanya sekedar kewajiban saja. Bahkan na'udzubillah, ada saudara kita di luar sana yang bahkan menjadikan sholat itu ibarat beban yang harus dilaksanakan. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Bagaimana caranya kita mendirikan salat? Yaitu menjadikan salat kita ada ibrah, ada pelajaran penting untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya, di dalam salat ada gerakan sujud. Kepala dalam struktur tubuh kita adalah sesuatu yang dihargai, dihormati. Pusat komando, pemimpin, itu ketika kita sujud turun ke bawah, sejajar dengan telapak kaki. Di situ ada makna besar yang terkandung. Kita diperintahkan untuk tidak sombong di hadapan sesama kita. Apapun jabatan kita, bagaimanapun banyaknya harta kita, kita dianjurkan untuk tidak sombong kepada sesama kita. Itulah hikmah salat. Jadi kalau ada orang yang salat namun masih sombong, berarti ia hanya sekedar mengerjakan salat, belum mendirikan salat. Kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Kita berharap dan berdoa semoga semua amal perbuatan kita ini diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul yang telah berjuang untuk kita semua umatnya, yang mana hasil perjuangan beliau bersama para keluarga dan para sahabat masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Dan kita berharap kita semua adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lalu kemudian ia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang singkat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Salatlah engkau seperti seseorang yang salat seperti salatnya seseorang yang akan meninggalkan dunia ini." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Jagalah lisanmu. Jangan sampai engkau mengatakan sesuatu yang pada hari esoknya engkau akan meminta maaf karenanya." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Dan janganlah engkau menggantungkan harapanmu kepada orang lain." Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut. 3 nasihat untuk sahabat tersebut dan untuk kita semua. Yang pertama, menjaga salat, menjaga lisan, dan melakukan qanaah atau tidak menggantungkan harapan pada orang lain. Yang pertama ialah menjaga salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kita semua untuk senantiasa selalu memperhatikan salat kita, menjaga salat kita. Layaknya seseorang yang salatnya pada hari itu adalah salat yang terakhir. Kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan atau melaksanakan salat. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Pada tingkatan ihsan, kita diperintahkan untuk salat seolah-olah kita melihat Allah ada di depan kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau kita tidak sanggup melakukan itu, maka kita harus meyakini bahwa Allah senantiasa selalu memperhatikan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Makanya di dalam Al-Qur'an perintah salat itu selalu dimulai dengan kalimat aqimus shalah. Dirikanlah salat. Bukan af'alu atau if'alu salah, bukan kerjakan salat. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat, bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Kalau orang yang hanya sekedar mengerjakan salat, datang, salat, pulang, selesai. Menjadikan salat itu hanya sekedar kewajiban saja. Bahkan nauzubillah, ada saudara kita di luar sana yang bahkan menjadikan salat itu ibarat beban yang harus dilaksanakan. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat. Bagaimana caranya kita mendirikan salat? Yaitu menjadikan salat kita ada ibrah, ada pelajaran penting untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya, di dalam salat ada gerakan sujud. Kepala dalam struktur tubuh kita adalah sesuatu yang dihargai, dihormati. Pusat komando, pemimpin, itu ketika kita sujud turun ke bawah, sejajar dengan telapak kaki. Di situ ada makna besar yang terkandung. Kita diperintahkan untuk tidak sombong di hadapan sesama kita. Apapun jabatan kita, bagaimanapun banyaknya harta kita, kita dianjurkan untuk tidak sombong kepada sesama kita. Itulah hikmah salat. Jadi kalau ada orang yang salat namun masih sombong, berarti ia hanya sekedar mengerjakan salat, belum mendirikan salat. Di dalam salat berulang-ulang kali kita bertakbir Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar.
Berarti kalau kita sudah menganggap Allah Maha Besar, maka tidak ada tempat bagi kita untuk melakukan kesalahan. Karena dimanapun kita berada, di situ ada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang sholat namun masih tetap melakukan dosa, berarti ia hanya sekedar mengerjakan sholat. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat, menjadikan salat kita itu ada makna yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah makna dari salat yang sebenarnya. Di samping itu, jikalau kita betul-betul mengerjakan salat dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Semakin kita berusaha untuk memperbaiki salat kita, semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Itu pesan Rasulullah SAW yang pertama. Pesan yang kedua adalah hendaklah kita menjaga lisan kita. Lidah kita adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya. Ibarat pedang yang bermata dua. Ia mampu membunuh musuhnya, namun suatu ketika juga dapat mencelakakan kita. Jikalau kalimat itu belum keluar dari mulut kita, maka itu menjadi hak kita untuk menahannya. Tetapi ketika kalimat itu sudah keluar dari mulut kita, maka kalimat itu akan menjadi beban bagi kita dan kembali kepada kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Betapa banyak permusuhan antar kelompok dan lain sebagainya terjadi karena adanya orang-orang oknum yang tidak menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Jikalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman atau percaya kepada hari akhir, falyakul khair, maka hendaklah kita selalu mengucapkan yang baik-baik saja, aw liyasmut, atau sebaiknya kita diam. Banyak dosa-dosa besar yang disebabkan oleh lisan. Ghibah misalnya, menceritakan kejelekan saudara-saudara kita, sama halnya kita memakan bangkai saudara kita tersebut. Jikalau yang kita ceritakan itu adalah kebenaran, itulah sesungguhnya yang dia katakan ghibah. Jikalau yang kita katakan itu adalah kesalahan atau tidak benar, maka itu dikatakan fitnah. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, nasihat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah selalu menjaga lisan. Menjaga lisan kita, karena lisan ini sangat berbahaya. Salah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya. Namun jikalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kembali kepada diri kita. Contohnya misalnya, setiap saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita berzikir, zikir ini adalah amalan yang sangat mudah untuk kita lakukan. Kadang disepelekan, namun zikir ini adalah sesuatu yang berat timbangan amal kebaikannya di hari kiamat nanti. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ketiga adalah Rasulullah memerintahkan kepada kita, mengajak semua kepada kita untuk selalu bersifat qanaah. Tidak menggantungkan harapan kita kepada orang lain. Hanya menggantungkan harapan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menggantungkan semua harapannya kepada orang lain itu akan hidup menjadi orang yang hina. Namun kalau ada orang yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan hidup menjadi orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang diselamatkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim.